Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, jumpa lagi dengan saya Denny Riko Suryanto selaku founder e-planning. Tidak terasa kita sudah hampir 3 tahun mendampingi Bapak dan Ibu dalam pengelolaan BOK Puskesmas. Jadi e-planning ini sudah berumur kurang lebih 3 tahun yang mendampingi Bapak dan Ibu dan mempermudah pekerjaan Bapak dan Ibu dalam mengelola BOK Puskesmas. Nah, sekarang kita berlanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu perihal pengajuan BOK 2024. Nah, pada dasarnya memang BOK 2024 itu akan bisa terbentuk RAB, KAK, dan lain sebagainya itu setelah Bapak dan Ibu menginputkan RUK. Tetapi pada BOK 2024 mendatang itu ada sesuatu hal yang berbeda. Banyak pertanyaan yang masuk kepada saya perihal ini, yaitu adalah bagaimana cara mengisi volume satuan dan harga satuan yang ada di dalam Erenggar BOK yang pada 2024 mendatang itu penginputannya oleh puskesmas masing-masing, tidak lagi oleh dinas kesehatan. Kalau tahun kemarin masih menggunakan user dinas kesehatan, sekarang sudah menjadi user puskesmas masing-masing. Nah, bagaimana menghitung volume dan harga satuan? Tentu di dalam e-planning sendiri ini sudah terwadahi. Bagaimana satu komponen ini volumenya berapa, harga satuannya berapa. Tetapi untuk menghasilkan volume dan harga satuan yang tepat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah bagaimana Bapak dan Ibu mengisikan target sasaran yang ada di dalam RUK itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Ya, baik, kita mulai saja masuk ke dalam e-planningnya Bapak dan Ibu. Ya, kita pilih tahun 2024, kemudian ke menu Erenggar Puskesmas. Nah, di sini kita akan lihat ke dalam menu dokumentasi RUK dan cetak RAB usulan. Nah, kita ambil contoh salah satu puskesmas di menu PMT saja misalnya terlebih dahulu. Nah, di sini ya. Di dalam komponen pelatihan tim pelaksana dalam penyiapan pemberian makanan tambahan, ini sudah ada satuan dan volume satuan setelah harga satuannya. Ya, di sini sudah terlihat. Tetapi ini tidak mencerminkan apa yang ada di dalam subkomponen ini, Bapak dan Ibu. Ya, sehingga Bapak dan Ibu ini perlu menyesuaikan. 50 ini ada angka 50 didapat dari target sasaran yang ada di dalam RUK. Jika kita lihat RUK-nya ya, Bapak dan Ibu, kita lihat RUK-nya. Kemudian itu di menu gizi ya. Di program gizi. Nah, di sini terlihat bahwa pelatihan tim pelaksana dalam penyiapan PMT itu target sasarannya itu sebesar 50 pelatihan. Ya, makanya di dalam volume ini masuk juga menjadi 50 pelatihan. Tetapi ketika kita melihat rincian objek atau subkomponennya, kalau dikalikan antara lokus dengan frekuensi, ini hanya 10 desa kali 1 kali. Dengan demikian, ini penyelenggaraan sebetulnya hanya 10 pelatihan. Nah, ini yang harus disesuaikan oleh Bapak dan Ibu, ya. Disesuaikan pada menu input RUK-nya. Nah, jadi di sini di menu inputan RUK-nya kita sesuaikan, kita edit saja, masuk menjadi 10 pelatihan. Maaf. Menjadi 10 pelatihan. Nah, 10 pelatihan. Sehingga kepada perhitungan RAB ini akan mencerminkan hal yang sama antara volume pada komponen dengan subkomponen itu akan menjadi sama. Ini belum refresh, kita coba refresh. Kita ke menu PMT lagi. Nah, ini sudah sama. Bahwa 10 pelatihan ini akan memiliki harga satuan sebesar 746.500.
ya. Jadi 10 ini didapat dari mana? Dari perkalian antara lokus, ini lokus desa, ini frekuensi. Jadi antara lokus dengan frekuensi itu dikalikan, itu menjadi volume pada komponen. Gitu. Jadi ini nanti kalau ini sudah betul, RAB ini sudah betul, Bapak dan Ibu tinggal copy paste saja seperti biasa ke dalam aplikasi Erenggar ini. Nah, ya, ini contohnya satu itu PMT. Sekarang coba kita lihat di pelaksanaan kelas ibu, ya, kelas ibu balita misalnya. Ya, kelas ibu balita itu di menu AKB ya. Nah, kelas ibu balita. Nah, ini pelaksanaan kelas ibu balita. Di sini 0 pertemuan. Kenapa ini ada 0 pertemuan? Karena biasanya si target sasarannya itu tidak diisi dengan nilai angka. Kalau tidak ada nilai angkanya pasti ini akan berupa 0. Kita lihat ya. Kita lihat kelas ibu balita. Nah ini sasarannya hanya gini, hanya strip. Ini harusnya dijabarkan berapa pertemuan di kelas ibu balita ini. Di kelas ibu balita ini kalau dikalikan antara lokus dengan frekuensi 10 kali 11 berarti 110 pertemuan. Yang harus Bapak dan Ibu lakukan adalah mengedit lagi. Ini kan hanya berupa strip nih. Target sasarannya itu hanya berupa strip di pelaksanaan kelas ibu balita ini. Ya, hanya berupa strip. Edit menjadi 110 pertemuan. Nah, ubah RUK berhasil. Kita lihat lagi seperti ini. Nah, AKB kelas ibu balita kita lihat menjadi 110 pertemuan. Dengan 110 pertemuan itu unit costnya 368.000 satu kali pertemuannya itu. Kita sudah bisa menghitung ASB sebetulnya ya, analisis standar belanja gitu. Jadi satu pertemuan itu sebesar 368.000. Inilah yang akan kita copy paste ke dalam aplikasi Erenggar ini. Kelas ibu balita volumenya 110, harga satuannya 368.000. Kita tinggal copy paste aja ke sini. Klik simpan. Udah seperti itu. Hanya seperti itu. Apakah ada kasus yang lain? Ada kasus yang lain. Misalnya seperti ini ya. Nih. Pelayanan pembinaan kesehatan sekolah termasuk screening kesehatan. Bagaimana Pak ini menjumlahkannya? Nah, ini kan berbeda nih. Ada transport penjaringan ke sekolah SD, SMP, SMA, ada pembinaannya. Itu ya, ada pembinaannya, ada screeningnya gitu ya, ada dua nih. Bagaimana ini cara menghitungnya? Ini tinggal dihitung saja 51 kali 1 berarti 51 tuh. 51 ditambah 20 kali 4 80 berarti ya 80 ditambah 51 ya. Jadi pertemuan yang ini adalah sebesar 51 kali 1. Kita ke Excel ya, ke Excel. Nah, jadi kegiatan 1 50 lokusnya itu 51, frekuensinya 1. Jadi sama dengan 51 kali 1. Kemudian kegiatan 2. Berapa kegiatan 2-nya? Ini 20 sekolah kali 4 kali. 20 sekolah kali 4 kali. Jadi berapa? 131. Nah, 131 inilah yang kita masukkan ke dalam volume ini, volume dari target sasaran RUK ini gitu ya. Itu di menu yang lain ya untuk pembinaan kesehatan sekolah. Jadi perhitungannya itu adalah seperti ini ya. Kalau volumenya itu berbeda-beda tetapi komponennya sama transport misalnya ya. Jadi frekuensi
ini adalah lokus, ini adalah frekuensi, ya, dikalikan. Kemudian yang kegiatan 1, kegiatan 2-nya juga sama, lokus kali frekuensi dikalikan, kemudian dijumlahkan semua total menjadi 131. 131 ini masukkan ke dalam target sasaran RUK. Ya, diedit saja RUK-nya sehingga pada RAB nanti akan menghasilkan perhitungan yang pas, tidak ada lagi koma-koma seperti ini. Kenapa ini ada koma-koma? Ya, koma-koma itu karena ada ada perhitungan yang tidak pas, ya. Kalau masih ada koma-koma gimana ya, tinggal jumlahkan saja ini. 204 kali tambah 160 ini menjadi volume pada komponen ini, gitu ya, komponen pembinaan kesehatan sekolah. Itu saja Bapak dan Ibu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa mempermudah Bapak dan Ibu dalam penginputan pada aplikasi e-Renggan ini, ya, dengan copy paste dari RAB yang ada di dalam e-planning yang Bapak dan Ibu gunakan sejak 3 tahun yang silam. Mudah-mudahan kami selalu bisa membantu Bapak dan Ibu dan mempermudah segala pekerjaan yang Bapak dan Ibu lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.